Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 721 sampai bab 725. Omi berkata, Senior Long, Anda mendengarkan. Ini dia menyetujui tantangan itu sendiri. Mengapa Anda tidak kembali ke Paviliun Bintang Surgawi dan mengeluarkan pemberitahuan ini sehingga semua siswa internasional di akademi dapat menonton? Jika saya, Omi, memang lebih rendah dalam keterampilan, saya akan meminta maaf kepadanya di depan umum. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menembus topeng munafik seseorang. Dengan itu, Omi terbang menjauh. Setelah Omi terbang, Wanderlust bertanya, Tuan Omarsh, apakah Anda benar-benar setuju dengan tantangannya? Apakah ada alasan untuk tidak setuju? Omarsh mengamuk, Tuan, bagaimanapun juga Anda adalah yang terbaik di dunia. Dengan Omi, anak berusia 20 tahun ini, apakah itu akan menurunkan status Anda? Saya pikir, itu menurunkan status Anda. Jadi Anda harus mempertimbangkan untuk datang. Tidak perlu mempertimbangkannya. Karena dia sangat tidak menyadari identitasnya sendiri. Maka aku tidak menyetujuinya. Senior Wanderer mengirimkan pengumuman. Besok jam 10 pagi, Heavenly Star Square. Setengah hari kemudian, mendengar tentang itu, besok pagi di Celestial Star Plaza, Omi akan bertarung melawan Tuan Omarshi. Bukankah Omarshi seorang penyembuh legendaris? Dia bisa mengalahkan Omi, tapi Omi bahkan tidak cocok untuk Kimaya Haru. Tidak, mereka tidak bersaing dengan seni bela diri, tetapi seni penyembuhan, arah penyakit yang sulit. Omi masih tahu seni penyembuhan. Ya, saya tidak percaya ketika mendengar berita ini. Dan saya pergi ke Paviliun Bintang Surgawi untuk memastikan bahwa itu benar-benar dia. Di manor tertentu, Yang Mulia. Lupakan saja, Omi, orang ini memiliki peluang besar. Orang ini tidak sederhana. Orang seperti ini, bahkan jika Anda tidak bisa menjadi teman, Anda tidak boleh menjadikan musuh. Tidak, aku pangeran ke-30 dari Kekaisaran Matahari. Bagaimana aku bisa membiarkan orang menghancurkanku seperti ini? Yang Mulia, Omi melonjak saya dalam seni bela diri. Dan dia melonjak saya dalam melonjak. Orang seperti ini, Yang Mulia benar-benar berhati-hati. Tepat pada saat ini, seorang pria di luar buru-buru masuk. Melapor kepada Yang Mulia. Melapor ke Senior Muya Haru. Saya baru saja melewati Paviliun Bintang Surgawi dan melihat sebagian berita tentang Omi. Berita seperti apa? Omi menantang Omarshi. Besok jam 10 pagi. Di Heavenly Star Plaza. Yang Mulia. Senior Kimaya Haru. Sekarang Akademi telah menyebarkan berita. Saya pernah mendengar bahwa Omi juga hebat dalam penyembuhan. Orang ini benar-benar jenius yang luar biasa. Muya King terkejut. Memandang Sun Shimura dan berkata, Yang Mulia, mendengar bahwa Omi ini hebat dalam seni bela diri, hebat dalam mesmerisme, dan sekarang ada desas-desus bahwa dia bisa sembuh, dan dia bahkan berani menantang Tuan Omarshi. Berpikir sendiri, haruskah orang seperti ini terus bersinggungan dengannya? Tantangan Omi untuk Grandmaster Omarshi diam-diam menyebar melalui Star Ocean Academy. Semua orang yang mengenal Omi atau yang pernah mendengar tentang reputasi Omi, terkejut. Awalnya, mereka masih terkejut bahwa ekstasi Omi begitu kuat. Tetapi kemudian muncul berita bahwa Omi juga bisa sembuh dan menantang Tuan Omarshi besok. Itu benar-benar gelombang yang belum stabil. 3 kata Omi. Dalam waktu kurang dari 3 hari. Meninggalkan kesan mendalam di hati banyak siswa internasional di Star Ocean Academy. Pilihan Master Penyembuhan besok pagi. Pertempuran itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Akan baik-baik saja jika Omi kalah telak. Tetapi jika dia menang lagi, maka seolah-olah tidak ada keadilan. Pada saat ini, di salah satu bungalow kecil Star Ocean Academy, Samira sedang duduk di tempat tidur asrama umum. Terlihat sangat tertekan. Tidak lama kemudian, seorang wanita perfeksionis bawaan masuk dan berkata, Samira, bagaimana cara menanamnya? Tuh, tidak perlu mempertimbangkan hal ini sama sekali. Aku datang ke Star Ocean Academy untuk meningkatkan kekuatanku. Bukan untuk yang lain, Samira berkata. Oh, Samira. Aku mengerti maksudmu.
Siapa yang tidak datang ke Akademi Samudera Bintang untuk meningkatkan kekuatan mereka? Namun, Anda tahu aturannya di sini. Ini hanya tentang kekuatan, terlepas dari hal lain. Selain itu, ini adalah kesempatan. Jika Anda benar-benar bersedia menjadi Godance Garden Lady, itu pasti akan bermanfaat bagi Anda. Seperti yang Anda semua tahu, Gordon adalah Garden Lady tua dari Star Ocean Academy. Dia membangun rumah yang telah ada selama 30 tahun. Dan dia sekarang adalah pria yang sangat kuat di tingkat ketiga dari kesempurnaan agung bawaan. Dan dia berada di peringkat 16 pada daftar Dewa Perang Kesempurnaan Besar Bawaan. Jadi dia benar-benar tidak akan berjuang untuk orang seperti itu. Sejujurnya, saya pernah benar-benar ingin menjadi wanita kebunnya. Tetapi sayangnya, orang-orang tidak menyukai saya. Di sisi lain, berbeda. Anda sangat cantik dan mampu menjadi wanita taman yang kuat. Dia akan membuat Anda tak henti-hentinya berguna dengan beberapa tips. Sangguan Zuo membuntuti. Dia pandai seni bela diri. Sementara saya terpesona. Keduanya sama sekali tidak terkait. Apa yang dia perintahkan untuk saya? Bisakah saya berguna bagimu? Kepala. Kamu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun. Ngomong-ngomong, Samira, kamu harus mempertimbangkannya. Kepala. Sehari yang lalu, Anda mengatakan kepada saya untuk mempertimbangkannya selama sehari dan kemudian memberi Anda jawaban. Saya berkata saya tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Jawaban langsung tidak akan dilakukan. Anda harus membiarkan saya mempertimbangkannya selama sehari. Sekarang sudah sehari. Saya akan memberikan jawaban. Bukan, apa yang kamu inginkan sekarang. Samira, kamu harus bersumpah untuk hari lain. Namun, kamu tidak bisa tidak menghargai kesempatan ini. Samira terengah-engah. Kepala, Anda tidak meminta saya untuk mempertimbangkan sama sekali. Anda memaksa saya untuk mengatakan ya. Jika saya mengatakan tidak lagi sehari kemudian, apakah Anda meminta saya untuk mempertimbangkan hari lain? Anda hanya mencoba untuk memaksa saya untuk setuju. Kepala, jika ini memaksa saya untuk setuju, maka saya, Samira, tidak akan lagi memanggil Anda kepala. Saya akan segera keluar dari organisasi Anda. Saya tidak percaya saya tidak dapat bergabung dengan organisasi orang lain. Kepala Samira tertawa terbahak-bahak. Samira, inilah yang kamu paksakan untuk aku lakukan. Aku sedang berbicara denganmu dengan benar. Kamu harus memaksaku untuk merobek wajahku bersama Samira Samira, kamu sepertinya terlalu naif. Bekukan di mana ini? Ini ada di Akademi Samudera Bintang. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak di sini. Ini hanya tentang tingkat kekuatan. Alasan saya meminta Anda untuk mempertimbangkannya adalah untuk memberi Anda wajah. Bukan untuk bertanyanya dengan Anda. Oke. Anda benar-benar menonton bermain Anda di dalamnya. Tetapi penolakan. Apakah Anda dalam posisi untuk mengatakan tidak? Apa yang kamu inginkan? Wang Haixing. Samira marah di dalam. Ternyata itu bukan untuk mempertimbangkannya. Tetapi untuk mempertimbangkannya. Tetapi tanpa merusak wajahnya. Jadi dia berkata untuk mempertimbangkannya. Samira. Singkatnya. Kamu tidak memiliki hak untuk memilih. Kamu hanya memiliki kewajiban untuk mematuhi. Kamu, Nyonya Garden, ditetapkan untuk menjadi. Tidak mungkin. Aku bisa mengaturnya. Wanita ini tidak mudah diintimidasi. Hahaha. Apakah begitu? Kemudian kamu keluar dengan kekuatan yang tidak baik untuk berbohong Jika tidak, kamu hanya anjing penurut di depan ibuku. Wang Haixing. Kamu pikir kamu bisa membongkar orang seperti ini hanya karena kamu perfeksionis bawaan. Aku tidak takut untuk adaptasi. Omi yang terkenal. Aku mengenalnya. Sebaiknya kamu berhati. Aigo. Ini benar-benar besar. Sebenarnya mengenal Omi yang terkenal. Maka aku benar-benar harus lebih berhati-hati. Hahaha, hahaha. Wang Haixing tertawa bahak. Tentu saja dia tidak akan percaya bahwa Samira mengenal seorang jenius yang kuat seperti Omi. Belum lagi Samira. Bahkan dia tidak bisa melihat ke tingkat eksistensi Omi. Samira menekankan. Dan dia tidak menyalahkan orang lain karena tidak percaya padanya. Lagi pula, Omi berada di Akademi Star Ocean. Sangat memaksa sehingga dia bahkan tidak bisa melihat ke atas. Belum lagi ada yang akan percaya bahwa siswa internasional tingkat terendah seperti dia tahu keberadaan level Omi. Samira, jangan depresi. Pasrah saja dengan nasibmu. Selain itu, Gordon Senior bukanlah orang jahat. Aku belum menganiayamu. Dan ngomong-ngomong, aku telah mendaftar. Dengan kecantikanmu. Bahkan jika kamu tidak menjadi Lady Garden,
Cepat atau lambat kamu akan didambakan oleh pria lain. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dari lumpur ah. Setelah mengatakan itu, Wang Haixing berjalan keluar dari kamar asrama dan berkata kepada seorang pria di luar pintu. Jaga dia, jangan biarkan dia pergi setengah langkah. Ya, kepala, aku akan mendedikasikannya untuk Gordon setelah aku berbicara dengannya. Kepala, apakah benar bahwa Gordon akan menjelaskan arti sebenarnya dari kesempurnaan agung kepada Anda? Aku hanya bisa berjudi. Waktuku di Star Ocean Academy tidak singkat. Aku harus cepat menerobos ke kesempurnaan agung bawaan untuk pergi. Kali ini Samira cantik. Sekarang sepertinya Gordon sangat terkesan. Jadi kemungkinannya tidak kecil. Ah, Samira berteriak di kamar. Dia mendengar percakapan di luar. Samira benar-benar ingin pergi ke Omi. Tetapi dia sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda dari Omi. Di masa lalu, ketika dia berada di Kekaisaran Yan Huang, dia tidak merasakannya dan berpikir bahwa semua orang berada pada level yang sama. Jadi dia bertekad untuk membuat Omi mengalami kerugian di tangannya sekali. Namun, sekarang dia telah tiba di Akademi Star Ocean ini. Dia sangat mengerti bahwa itu dia tidak lagi berada pada level yang sama dengan Omi. Melihat situasi semua orang sekarang, dia direduksi menjadi tahanan tanpa kebebasan pribadi. Tingkat keberadaan terendah di Akademi Star Ocean. Sementara Omi adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa melihat ke kepala yang mengatur nasibnya. Memalukan ah. Citra Omi di hati Samira tiba-tiba menjadi begitu tinggi. Pada kenyataannya, dia sendiri juga agak rendah diri. Tidak berani memberitahu orang-orang bahwa dia mengenal Omi, karena takut diejek. Jika dia tidak dipaksa untuk melakukannya sekarang, dia pasti tidak akan mengatakan bahwa dia mengenal Omi. Dan hasilnya, dia benar-benar diejek. Adapun Tuan Samira, Mu Qianyi, dia telah menghilang dari Akademi Samudra Bintang. Seolah-olah dia tidak memiliki reputasi yang sama sekali. Seolah-olah tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Jadi Samira tidak perlu menyebutkannya sekarang. Samira tidak tahu bahwa alasan mengapa Mu Qianji tidak memiliki reputasi adalah karena Mu Qianji tidak peduli untuk berduel dengan siswa asing dan binatang laut di sini. Keesokan harinya, di Heavenly Star Square, dari jam 8 atau 9 pagi, banyak siswa internasional yang datang. Karena banyak dari mereka telah mendengar bahwa pada pukul 10 hari ini, Omi akan berduel dengan Tuan Omarsi di sini. Dan semua orang ingin tahu apakah Omi benar-benar tahu penyembuhan. Dan jika tingkat penyembuhannya benar-benar berani dibandingkan dengan Tuan Omarsi. Di Heavenly Star Plaza, ada 3 orang yang berdiri saat ini. Ketiganya ditemukan oleh Paviliun Bintang Surgawi. Pasien dengan penyakit yang sulit. Salah satunya dilahirkan tuli. Tetapi itu tidak mempengaruhi dampaknya. Jadi dia juga seorang siswa asing. Yang kedua lahir buta di satu mata. Dan bahkan setelah operasi untuk menggantikan matanya, dia masih tidak bisa melihat. Pria ini hanya memiliki satu mata. Tetapi dia berbakat dan seorang siswa internasional. Yang ketiga menderita demensia. Tetapi gejala demensianya tidak selalu ada. Dan dia hanya sakit ketika dia mendengar suara gong, yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk pulih. Penyakit aneh ini, yang tidak ada obatnya, juga merupakan rasa sakit dalam kehidupan pria ini. Hari ini, Paviliun Bintang Surgawi telah menemukan orang ketiga ini, sebagai alat peraga, bagi Omi dan Omarsi untuk melawannya. Omi tiba di Heavenly Star Plaza sekitar pukul 10 pagi. Yoho, cukup banyak orang. Omi terkejut melihat begitu banyak siswa internasional menonton. Dan dia tidak tahu apakah itu karena dia telah mendengar tentang dia atau karena dia telah mendengar tentang Omarsi. Pada saat ini, Omarsi sudah tiba. Itu duduk di kursi di sisi Tianxing Plaza. Omi terbang ke bawah. Long Tianya berkata, Omi, sudah larut malam. Kamu baru saja datang. Tahukah kamu bahwa Tuan Omarsi telah menunggumu di sini untuk waktu yang lama? Omi memandang Long Tianya dengan mata miring. Long Tianya ini, mengapa dia begitu menyenangkan Omarsi ini? Masuk akal untuk mengatakan bahwa Omi adalah keajaiban seni bela diri. Dan tidak peduli seberapa kuat Omarsh. Dia hanya seorang penyembuh. Tidak perlu bagi Wanderlust untuk menuduh Omi dalam segala hal karena penyembuh. Bukan. Kemudian, hanya ada satu alasan. Omarsi ini memiliki rahmat untuk Wanderlust. Atau, Wanderlust ini, ada permintaan untuk Omarsi. Dan saya khawatir alasan untuk memiliki permintaan dari Omarsi adalah mayoritas. Jika ada rahmat. Namun juga, itu adalah masa lalu. Jika ada permintaan, itu adalah salah satu yang tidak terjadi.
Jadi pasti ada yang salah dengan Wanderlust ini. Dan pasti ada yang salah dengan Wanderlust ini juga. Yang memiliki permintaan dari Omarsi. Omi terkekeh. Wanderlust senior. Antara aku dan Omarsi. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Itu masih belum pasti. Kamu bertindak seperti kamu mencoba menyenangkan Omarsi sekarang. Apakah ini benar-benar bagus? Omi, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baiklah. Karena kamu di sini. Jangan tunda. Bersiaplah untuk memulai duel. Setelah mengatakan itu, Wanderer menoleh untuk menghormati Omarsh. Tuan Omarsh, apakah Anda siap? Anak berambut kuning belaka. Apakah aku masih perlu bersiap karena dia? Apa yang dikatakan guru juga benar. Saya khawatir Anda akan bisa menang bahkan jika Anda belum bangun. Tetapi saya terlalu khawatir. Omi tertawa malu. Ini sangat gila. Aku bisa menang bahkan jika aku belum bangun. Kuharap aku tidak akan kecewa. Omi, di mana semua omongan kosong ini? Nafsu berkelana. Kuharap kamu baik-baik saja memohon padaku. Omi berkata dalam hati. Long Tianya ini selalu menggunakan nada menuduh. Yang membuat Omi tidak terlalu bahagia. Meskipun dia berjanji pada Yi Tianxing. Long Tianya berkata. Omi, Tuan Omarsi. Saya telah menyiapkan 3 pasien untuk duel ini untuk Anda. Paviliun Bintang Surgawi. Izinkan saya memperkenalkan mereka sekarang. Ini adalah pasien nomor 1. Dia dilahirkan tuli. Dia tidak dapat mengidentifikasi penyebabnya dan tidak ada rumah sakit yang dapat merawatnya. Ini adalah pasien nomor 2. Dia dilahirkan buta di satu mata. Itu sama bahkan jika dia memutar matanya. Ini adalah pasien nomor 3. Setiap kali dia mendengar suara gong, dia akan segera mengalami kejang dan menjadi gila. Akan memakan waktu beberapa menit untuk kembali normal. Orang ketiga ini, semuanya adalah siswa internasional dari Star Ocean Academy. Penyakit mereka, dan penderitaan seumur hidup mereka. Hari ini mereka bersedia menjadi alat bagi Anda untuk bersaing. Dan mereka juga berharap dapat disembuhkan oleh Anda. Omi bertanya, Senior Wanderlust, bagaimana perbandingannya? Saya belum selesai. Tetapi proses kompetisi sama dengan lelang. Pasien nomor 1, misalnya, akan dilelang selama beberapa menit yang Anda butuhkan. Dan pada akhirnya, siapapun yang membutuhkan lebih sedikit poin akan untuk menyembuhkannya. Dan jika pihak lain sembuh, pihak lain menang. Jika pihak lain tidak sembuh, maka hanya pihak lain yang bisa sembuh. Jika pihak lain menyembuhkan dan tidak sembuh, maka, mulai menembak. Dan jika mereka sembuh, mereka menang. Apakah Anda mengerti semua aturan? Ini tidak seperti kamu bodoh. Tentu saja kamu mengerti. Baiklah. Mari kita mulai dengan pasien nomor 1. Masing-masing dari Anda akan mendiagnosisnya terlebih dahulu. Lalu mulai menelepon waktu. Omi dan Master Omarsh menelepon masing-masing selama beberapa menit. Setelah mereka berdua selesai mendiagnosis, Wanderlust berkata, Tuan Omarsh, Anda mulai berteriak. Omarsi bersinar pada Omi. Ketika dia berteriak, 15 menit. Omi berteriak, 10 menit. Omarsh berkata dengan marah kepada Omi. Omi, apakah kamu main-main denganku? Potong. Tuan Omarsh. Saya pikir saya bisa menyembuhkannya sepenuhnya dalam 10 menit. Jika Anda tidak bisa, jangan malu. Wanderlust berseru. Sekali dalam 10 menit. 2 kali dalam 10 menit. Apakah ada yang lebih rendah? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat itu, Guru Omarsh berteriak. 9 menit. Tanpa memihak. Don berkata. 8 menit. Kamu, 8 menit sekali. 8 menit 2 kali. Tuan Omarsh, apakah Anda memiliki waktu yang lebih rendah? Omarsh menggigit. 7 menit. 6 menit. Don Omi mengikuti tanpa mengedit. Bukankah Omi? Kamu bermaksud untuk bertualang bukan? Sakit. Siapa yang mengarahkanmu? 6 menit sekali. 6 menit 2 kali. Tuan Omarsh, apakah Anda memiliki waktu yang lebih rendah dari 6 menit? Omarsh berteriak dengan kulit kepala yang keras. 5 menit. Omi dalam hati berkata, pasien nomor 1 ini, wilayahnya telah mencapai tahap bawaan tengah. Tetapi telinga masih belum bisa mendengar. Jelas penyakit ini sangat sulit. Tidak bercabang orang biasa yang tuli. Saya tidak percaya bahwa Omarsh benar-benar dapat disembuhkan dalam 5 menit. Karena itulah masalahnya. Saya akan membiarkan menyembuhkannya. Sehingga saya bisa memahami kekuatannya terlebih dahulu. Omi berhenti berteriak. 5 menit sekali. 5 menit 2 kali. 5 menit 3 kali. Kesepakatan. Tuan Omarsh, pasien nomor 1 adalah milik Anda untuk diobati. Jika Anda tidak sembuh,
maka Omi akan mengambil alih perawatan. Jika Don Omi juga tidak sembuh, maka ronde akan ditembak ulang. Omarsh naik untuk merawat pasien nomor 1 dengan kulit kepala yang keras. Pada kenyataannya, pada saat ini, Omarsh menyesal di dalam bahwa dia seharusnya tahu untuk tidak berteriak dengan Omi. Karena dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk dikultivasikan dalam waktu 5 menit, dan terpojok oleh Omi. Seiring berjalannya waktu, seluruh tempat teringat, dan semua orang menyaksikan tanpa berkedip pada Master Omarsh yang merawat pasien No. 1. Segera. 5 menit berlalu. Omi berteriak. Waktunya sudah habis. Omarsh, yang sedang mengumpulkan konsentrasinya, terkejut. Waktunya sudah habis begitu cepat. Omarsh melihat ke ombak. Wanderlust mengangguk. Tuan Omarsh, 5 menit memang sudah habis. Apakah Anda, sudah sembuh? Wajah Omarsh putih. Oh sial, dia tidak sembuh dalam 5 menit. Hahaha, Tuan Omarsh, Anda tidak sembuh dalam 5 menit. Oh, jadi, menurut aturan, saya akan mengambil alih penyembuhan. Dan saya hanya berteriak selama 6 menit. Saya hanya perlu menyembuhkan 6 menit untuk menang. Apakah itu benar, Senior Wanderlust? Benar, pengembara mengangguk. Omarsh berkata, saya tidak percaya bahwa Anda dapat menyembuhkan. Om masih duduk di satu sisi kursi dan menyaksikan dengan putus asa saat Don Omi mengambil alih perawatan. Don Omi mulai merawat pasien nomor 1. Omi sudah memiliki kesan awal tentang tingkat keterampilan medis Omase. Itu sangat rata-rata. Tentu saja, Omi mengacu pada tingkat kasus yang sulit. Dan saat ini, kompetisi juga tentang tingkat kasus yang sulit. 4 menit kemudian, Omi tiba-tiba berteriak, "Hore!" Tiba-tiba, Omarsh bangkit dari tempat duduknya ketika dia mendengar Yai Omi. Omi berkata, "Pengembara senior, saya sudah sembuh." Pada saat ini, pasien nomor 1 itu, yang terkejut dengan kegembiraan, menangis. Saya benar-benar mendengarkan. Oh, saya mendengar suara itu. Oh, terima kasih, Dr. Tang. Terima kasih. Menerkam, pasien nomor 1 berlutut kepada Omi, bersujud tanpa henti. Omarsh sekarang sangat pucat. Dia belum sembuh dalam 5 menit. Tetapi Omi telah pulih. Wow, penonton di sekitarnya berteriak kagum. Omi sangat kuat. Awalnya, mereka hanya datang untuk menonton duel Omi dengan skeptis. Namun mereka tidak menyangka bahwa Omi benar-benar mampu. Itu benar-benar tidak terduga. Terima kasih, Dr. Tang. Pasien nomor 1 sangat bersyukur karena dia tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Omi dengan kata-kata. Omarsh melihat pasien nomor 1 bersujud kepada Omi. Itu tidak baik di dalam hatinya. Ini seharusnya bersujud kepadanya. Pertama kali saya berada dalam posisi untuk melakukannya. Saya harus melalui banyak masalah. Tetapi itu tidak mudah. Baiklah. Bangun. Tidak perlu bersujud. Omi membantu pasien nomor 1. Menyelamatkan orang adalah esensi kebahagiaan. Seperti yang diharapkan. Saat ini, melihat pasien nomor 1 bersujud dengan sangat bersyukur, Omi juga sangat bahagia di dalam. Tidak seperti Mu Qianji, membunuh tanpa memperbanyak mata. Hati yang kejam disebut kegilaan. Jadi menyelamatkan orang, mungkin hanya untuk lebih banyak kegilaan. Pasien nomor 2 dan pasien nomor 3. Keduanya memandang Omi dengan penuh antisipasi. Dan bertanya-tanya, dengan siapa mereka akan disembuhkan. Omarsh bersemangat. Jangan terburu-buru dengan putaran kedua. Wanderlust berteriak. Omi, pasien kedua akan segera mulai. Sebelum Anda mulai, Anda berdua masing-masing memiliki 5 menit untuk mendiagnosis. Tuan Omarsh akan mulai dulu. Sekali lagi, Omarshi mulai mendiagnosis. Pasti lebih menguntungkan untuk mulai mendiagnosis. Tetapi Omi malas. Long Tiannya ini sangat menyenangkan Omarshi. Saya sangat berharap dia sakit. Jangan datang memohon Omi. Omi dan Omarsh mendiagnosis pasien nomor 2 secara terpisah. Keduanya tahu apa yang mereka lakukan. Omarsh berteriak. 10 menit, intinya Omarsh sebenarnya bukan 10 menit. Tetapi 7 menit. Tetapi dia mencoba menekan Omi. Jadi dia mulai berteriak dari 10 menit dan memberinya lebih banyak kelonggaran. Namun, intinya Omi bahkan lebih rendah. Tanpa berbohong, Omi berteriak. 5 menit. Apa? Omarsh sangat marah. Dia pikir Omi akan berteriak 9 menit. Tapi dia tidak berharap Omi langsung pergi ke 5 menit. Sayang sekali. Intinya adalah 7 menit. Dan 5 menit dia tidak lagi yakin akan obatnya. Don Omi, kamu berteriak waktu dengan jahat, Omarsh berkata dengan marah. Omi berkata, jika Anda pikir saya jahat,
Anda tidak perlu mengikuti. Saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti. Kok? Ah, janggut Omarsh bergetar karena marah. Setelah ragu-ragu sejenak, Omarsh berpikiran terbuka. Dia tidak boleh membiarkan gambar pasiennya terbaring dan bersujud dengan rasa terima kasih muncul lagi. Tidak pernah. 3 menit. Omarsh berteriak dengan satu gigitan. Dia tidak percaya bahwa Omi akan terus berteriak. Don Omi tersenyum dan berkata tanpa perlu mengetuk. 1 menit. Ah, Omarsh sangat marah hingga dia hampir terjatuh. 1 menit bahkan berani berteriak. Ya Tuhan. Omi. Aku tidak percaya bahwa kamu dapat dikultivasikan dalam 1 menit. Oke. Karena kamu dengan penjahat mencuri waktu. Aku akan membiarkanmu melakukannya. Aku ingin melihat apakah kamu bisa dikultivasikan dalam 1 menit. Jika Anda tidak dapat dikhianati dalam 1 menit, maka aku akan mengambil alih dan memenangkanmu dengan mengambil alih hanya dalam 3 menit. Kalau begitu kita akan melihatnya. Omi meraih pasien nomor 2 dan naik untuk merawat pasien nomor 2. Pasien nomor 2 Omi pernah mengalami kasus seperti ini sebelumnya. Jadi Omi sangat yakin bahwa dia akan sembuh dalam 1 menit. Waktu berlalu. Detik demi detik. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Mu Qianji juga diam-diam menyaksikan. Mu Qianji melihat kejadian serius Omi. Tanpa sadar, memikirkan sekali dunia itu. Setiap kali angin dan awan terlihat serius. Yang paling menarik baginya, harus mengakui, Omi serius terlihat. Sangat tampan. Sekarang banyak siswa perempuan berteriak. Benci menerkam Omi untuk memiliki hal yang sama. Tuan Omarsh sangat gelisah. Menghitung waktu detik demi detik. Saat dia menghitung sampai 45 detik, Omi berteriak, selesai. Wow, ada sorak-sorai dari penonton. Serta seruan kejutan yang tidak percaya. Guru Omarsh bertanya. Tidak mungkin. Pasien nomor 2. Anda berkata pada diri sendiri. Dapatkah Anda melihat dengan mata-mata Anda itu? Kamu menutup matamu yang lain dan menatap dengan mata butamu yang sebelumnya. Bolehkah aku bertanya? Berapa banyak? Master Omarsh membandingkan 2. Dengan kerinduan. Pasien nomor 2 menutup matanya yang lain. Lalu menatap Omashe. Katakanlah. Berapa banyak itu? Jika Anda tidak tahu. Anda hanya tidak melihatnya sama sekali. Anda tuh. Pada saat itu. Pasien nomor 2 memandang Omarsh dan berkata. Omarsh, halo 2. Setelah itu. Pasien 2 menoleh dan jatuh ke Don. Kamu. Janggut Omarsh gemetar karena marah ketika dia mendengar pasien nomor 2 mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kontras antara begitu tidak menghormatinya, tetapi berlutut kepada Omi. Terlalu kuat. Seolah-olah dia menamparkan wajahnya dengan warna merah. Dokter Tang. Terima kasih. Saya dilahirkan buta di satu mata. Akhirnya saya lebih baik. Terima kasih. Dokter. Tolong terima 3 busur saya. Pasien kedua bersujud 3 kali. Omarsh sangat kesal di dalam. Omi bersinar pada Omarshi, master spesialisasi top dunia. Tapi itu saja. Senior Wanderer. 3 pasien. Saya telah menyembuhkan 2. Jadi, 2 kemenangan dari 3. Apakah saya menang? Wanderlust, Omi. Yang memberitahu Anda bahwa 3 kemenangan dan 2 kemenangan. Pertama-tama, ketiga pasien ini, kondisi mereka tidak memiliki kesulitan yang sama. Pasien nomor 2 adalah yang paling sulit. Pasien nomor 1 adalah yang paling sulit kedua. Pasien ketiga adalah yang paling sulit. Jauh lebih sulit dari gabungan nomor 1 dan nomor 2. Ia memiliki masalah saraf dan otak lainnya. Atau mungkin masalah mental. Yang jauh lebih sulit daripada menyembuhkan nomor 1 dan nomor 2. Itu sebabnya permainan ketiga adalah kemenangan kunci. Jika di game ketiga, Tuan Omarsh menang, dia masih memenangkan duel ini. Apakah Anda masih ragu? Oke. Omi tidak membantah. Memang masalah pasien nomor 3 adalah yang paling sulit. Melibatkan demensia. Yang tidak begitu mudah diobati. Jadi, nomor 3 memang jauh lebih sulit daripada gabungan nomor 1 dan nomor 2. Omarsh berkata. Nomor 3 yang paling sulit. Kebetulan adalah apa yang saya kuasai. Omi, tunggu saja. Omi juga bersenandung. Maaf, pertanyaan nomor 3 juga sesuatu yang saya kuasai. Kerumunan itu bersemangat. Itu benar-benar penuh dengan bubuk mesiu. Keduanya pandai dalam hal itu. Dan saya tidak tahu apakah ada yang berbohong. Ayo kita mulai kalau begitu, kata nafsu berkelana. Omi dan Omarsh mendiagnosis yang ketiga masing-masing selama 10 menit. Itu lebih sulit. 2 selai. Omarsh adalah orang pertama yang mencakup waktu. Intinya adalah 1 jam. Jadi dia mulai berteriak lebih tinggi. Memberi dirinya lebih banyak tanah ekstra. Kali ini,
Namun, jangan ingin membuang waktu dan hanya intinya. Don berteriak. 10 menit. Apa? Omarsh sangat marah. Tuan Omarsh, apakah Anda memiliki waktu yang lebih rendah? Nafsu berkelana bertanya. Tidak, aku ingin melihat apakah itu benar-benar bisa 10 menit. Dan jika dia tidak bisa dalam 10 menit, aku pasti bisa dalam 2 jam. Omarsh bertaruh bahwa Omi tidak bisa dalam 10 menit. Dan jika dia tidak bisa, dia akan menang. Sayangnya, Omi tidak akan memberikan kesempatan. Karena, Omi tidak berbicara. Dia benar-benar pandai dalam hal ini. Dan ketika dia berlatih kedokteran dengan pamannya di kehidupan sebelumnya, Omi telah menemukan kurang dari kerumitan kasus pasien sulit semacam ini, yang biasanya disebabkan oleh kelainan pada titik esensi. Omi mendapat gong. Sial, ketika gong menghantam, pasien nomor 3 dengan cepat jatuh sakit dan menjadi gila. Omi memberdayakannya dan kemudian mulai mengerjakan perawatannya. Kondisi pasien nomor 3 bahkan lebih ringan dari yang diharapkan Omi. Dan Omi senang di dalam, yang menunjukkan bahwa Omi tidak membutuhkan banyak waktu. Jadi mari kita membuatnya dengan cepat. 5 menit kemudian, Omi berteriak, selesai. Ah, Omarsh jatuh ke tanah. 5 menit dan dia sembuh. Omarsh tahu betul bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 1 selai. Pada saat itu, pasien nomor 3 tiba-tiba bangkit dan berkata, apakah saya sembuh sendiri? Tidak, akulah yang menyembuhkanmu. Setelah mengatakannya, Omi mengambil gong dan memukulnya dengan keras belasan kali berturut-turut. Pasien nomor 3 tidak pernah menjadi gila lagi. Ah, aku benar-benar sembuh, pasien nomor 3 menangis kegirangan. Omi berkata, baiklah, jangan terlalu bersemangat. Jangan bersemangat dan berubah menjadi psikopat. Terima kasih, Dr. Tang. Pasien nomor 3 bersujud di kepalanya. Omi mengangguk, memandang Omarshi yang tampak kecewa dan kecewa. Bahkan kamu layak membandingkan dirimu denganku. Dan kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu adalah yang terbaik di dunia. Aku poh. Kamu, Omarshi memandang Omi. Dan meskipun dia marah, dia tidak bisa membantah. Omi berkata, Omarshi, Senior Yi Tianxing memohon padamu untuk membantu. Tetapi kamu, yang mendambakan istrinya, menyiratkan bahwa Yi Tianxing mendedikasikan istrinya. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang ini. Dengan karaktermu, aku Yuk. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Penyakit Senior Yi Tianxing. Saya, Omi, menyembuhkannya dalam 30 detik. Apakah Anda benar-benar berpikir, hanya Anda yang bisa mengobatinya? Kamu berdarah dengan baik tidak akan. Tidak dengan kedudukan moralku yang tinggi. Aku bodoh. Kamu tahu sendiri. Pada saat ini, di tengah keramaian, Yi Tianxing juga sudah datang untuk menonton. Dia terkejut melihat keterampilan medis Omi begitu tinggi. Tetapi sekarang, dia mendengar Omi mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan 30 detik untuk penyakitnya. Yi Tianxing gemetar di sekujur tubuhnya. 30 detik. Masalah yang menyiksanya selama beberapa dekade. Omi hanya membutuhkan 30 detik. Pergi sana, teriak Omi. Beberapa penonton di sekitarnya juga berteriak. Tersesat, tidak layak dibandingkan dengan Omi. Omarsh sekarang tidak punya tempat untuk meletakkan wajah lamanya. Dia marah dan menerbangkan serigala terlebih dahulu. Masalah ini belum berakhir. Omi telah menyebabkan dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Masalah ini belum berakhir. Omi melihat cara Omarshi terbang dengan marah dan mendalam di sudut mulutnya. Omi sama sekali tidak peduli padanya. Omarshi ini, dia hanyalah seorang penyembuh. Tidak seperti Omi. Dia bukan hanya seorang penyembuh, tetapi juga seorang praktisi seni bela diri. Ranah seni bela diri Omarshi hanyalah pintu batin belaka. Jadi bagaimana dia masih bisa bertarung dengan Omi? Jadi Omi sangat meremehkannya. Nafsu berkelana memandang Omarshi yang terbang menjauh. Lalu ke arah Omi. Seolah-olah dia agak ragu-ragu di dalam. Tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada akhirnya, Wanderlust ragu-ragu sejenak. Dan dengan gigitan, dia masih mengejar Omarshi. Nafsu berkelana mengejar Villa Omarsh. Tuan Omarsh, nafsu berkelana. Kenapa kamu masih mencariku? Omi tidak terlalu mampu. Kan, penyembuhannya sangat kuat. Kenapa kamu mencariku jika kamu tidak pergi padanya? Omarshi berkata dengan putus asa. Tidak tahu dengan siapa dia marah. Mengembara dalam hati berkata, Omarshi kamu juga benar-benar sakit. Kamu sendiri kehilangan pek dengan Omi. Ambil kemarahan apa dariku? Jika aku tidak membutuhkanmu, aku tidak akan repot-repot melihat wajahmu di sini. Tuan Omarsh, Omi berani menantang Anda.
Dia pasti sudah siap. Jadi mengapa Anda harus begitu kecewa? Kemenangan atau kekalahan adalah masalah perang. Omarsh mencibir. Siap, jadi kamu berkolusi di sini. Jangan bicara omong kosong tentang itu. Tuan Omarsh. Bagaimana saya berkolusi dengan Don Omi, Omarsh? Penyakit saya itu. Anda. Kapan Anda akan memberi saya perawatan berikutnya? Saya telah dirawat 15 kali sebelumnya. Anda mengatakan bahwa setelah 20 kali, itu akan sembuh. Apakah itu benar? Hari ini adalah perawatan ke-16. Kapan Anda akan memberi saya perawatan? Wanderlust membuka pintu. Ingat situs web, kansu8.net. Maaf, Wanderlust. Tapi aku sedang tidak mood untuk menyembuhkanmu ketika aku menyembuhkan yang buruk. Tuan Omarsh. Hanya beberapa kali lagi sebelum penyembuhan selesai. Yah, Wanderlust. Jika kamu benar-benar ingin aku terus menyembuhkanmu, baiklah, bunuh Omi. Wanderlust tertawa. Tuan Omarshi, mengapa memaksa orang? Alasan saya tidak mencari Omi adalah karena Anda telah merawat saya selama ini. Saya tidak ingin lebih banyak orang tahu bahwa saya sakit. Tuan Omarsh, saya juga telah merawat Anda dengan cukup baik. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mengeluarkannya pada saya ketika Anda kehilangan keterampilan medis Anda sendiri untuk Omi. Pembebasan. Kemarahan Lang Tianya terbang menjauh. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggigit dan memohon Omi untuk menyembuhkannya. Di Heavenly Star Plaza, semua orang pergi satu demi satu, meninggalkan lautan pujian dan pemujaan untuk Omi. Omi juga kembali ke vilanya. Omi mencoba ragu apakah akan mengambil inisiatif untuk menemukan Yi Tianxing. Saat ini, di rumah Yi Tianxing, Yi Tianxing tampak sedih dan sengsara. Tianxing, keterampilan medis Omi sangat bagus. Kenapa kamu tidak pergi dan memohon pada Omi? Kata istri Yi Tianxing. Sayangnya, aku ragu-ragu juga. Tapi, apa sebenarnya yang kamu ragukan? Aku juga tidak mengerti. Saat itu, teriakan Omi datang dari luar. Saudara Tianxing, apakah kamu ada di sana? Omi berpikir lagi dan lagi. Akan lebih baik jika dia mengambil inisiatif untuk datang ke Yi Tianxing. Lagi pula, dia memiliki kesan yang baik tentang Yi Tianxing. Dan mengambil inisiatif untuk memperlakukannya akan membuatnya lebih bersyukur, meskipun dia mungkin sedikit malu. Omi, istri Yi Tianxing. Namun, berjalan keluar dengan panik. Tampaknya lebih cemas daripada Yi Tianxing. Wanita itu mengatakan tidak. Dalam pikiran. Tetapi dalam hati, itu sebenarnya cukup peduli. Semua ini, Yi Tianxing melihat di matanya. Dan diam-diam menghela napas. Wanita benar-benar cerewet. Namun, istrinya tidak melakukan apapun untuk menipunya selama 20 tahun kegagalannya. Yang membuat Yi Tianxing sangat berterima kasih. Omi, kamu di sini. Istri Yi Tianxing. Yang Huan, tersenyum. Istri Yi. Yang Huan mengangguk antusias dan menatap Omi dengan penuh harap. Omi tidak bisa menahan gemetar di dalam ketika dia melihat melewatinya menyala. Mungkin karena dia baru saja mendengar Omi berkata di Heavenly Star Plaza bahwa dia hanya membutuhkan 30 detik untuk menyembuhkan Yi Tianxing. Jadi Yang Huan merasakan harapan dan keinginan yang telah ditekan selama beberapa dekade tiba-tiba meledak seperti banjir. Kakak ipar Yi, di mana kakak laki-laki Tianxing? Dia ada di rumah. Apakah kamu datang membahasnya tentang sesuatu? Yang Huan bertanya dengan sadar. Omi tersenyum. Kakak ipar Yi, aku tahu semua tentang kakak Tianxing. Jadi mari kita bicara secara terbuka. Yang Huan tersenyum dengan rona merah. Omi masuk ke dalam rumah. Saudara Tang, kamu di sini. Yi Tianxing tampak malu dan tersenyum. Omi berkata, Saudara Tianxing, maaf, saya tidak bermaksud mencongkel privasi Anda. Saya awalnya pergi mencari Anda kemarin. Saya kebetulan melihat Anda tergeletak di depan rumah Omarshi. Jadi saya bingung. Setelah itu Anda benar-benar pergi untuk mengambil air. Saya belajar tentang Anda dari murid Omarshi. Saya sangat marah karena Omarshi ingin Anda mendedikasikan istri Anda kepadanya. Jadi, dalam kasih sayang, saya pergi. Yang Huan sangat marah. Saudara Tang, bagaimana Anda tahu tentang ini? Dia bahkan tidak tahu tentang Skywalker, kan? Kakak ipar Yi. Kakak Skywalker jujur. Dan Omex mungkin sangat peduli dengan reputasinya. Jadi itu hanya petunjuk yang sangat halus. Jadi kakak Skywalker belum bisa menebaknya. Kurasa, kata Omi. Yi Tianxing berkata dengan marah. Ini, aku tidak bisa mengampuni dia. Saudara Tianxing. Anda juga terlalu merosot.
Anda adalah orang yang kuat di puncak alam persatuan tengah. Dan Anda berada di eselon atas seluruh dunia. Tetapi Anda tergeletak di pintunya. Aku, Saudara Tang. Kamu tidak mengerti. Yi Tianxing merasa malu. Omi memandang Yang Huan. Yang Huan memang sangat cantik. Kecantikan nasional. Dan tidak terlihat tua. Orang biasa berusia 30 tahun. Kakak laki-laki Tianxing. Saya mengerti. Anda tidak ingin berhutang pada saudara ipar Anda. Itu sebabnya Anda sangat mendukung diri sendiri. Baiklah. Tidak perlu berhutang budi kepada saudara iparmu di masa depan. Yi Tianxing memandang Omi dengan penuh rasa terima kasih. Yang Huan juga dipenuhi dengan mata yang menyala-nyala dan bertanya. Saudara Tang, Anda benar-benar, mungkin 30 detik. Nyonya Yi, tentu saja itu benar. Namun, apakah itu 30 detik? Saya tidak tahu. Saya baru saja berada di lapangan Tianxing. Saya hanya mengatakan itu untuk merangsang Omarsi. Bagaimana tepatnya? Saya masih harus mengujinya untuk mengetahuinya. Kalau begitu kamu segera memberi Tianxing cek Yang Huan berkata dengan cemas. Bagus. Omi segera memeriksa Yi Tianxing dan menemukan bahwa itu agak serius. Tidak heran Yi Tianxing tidak dapat memperbaikinya sendiri meskipun dia berada di alam yang begitu kuat. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Origin Essence Vein Brother Skywalker. Hancur. Tidak ada. Tapi tidak masalah. Aku hanya akan membangunnya. Pergi menggunakan tempat lain untuk memindahkan Meridian dan menjadi Origin Essence Vein. Omi menghabiskan lebih dari setengah jam untuk akhirnya menyembuhkan Yi Tianxing. Alasan butuh waktu lama adalah karena sikap Omi yang lebih serius. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.